mau ke kantoran kek. Yang jelas itu sekarang sudah saya itu ke kantoran itu sudah intinya itu nomor 2 dah. Berbisnis itu yang paling utama seperti hidroponik. Di Situbondo itu cuaca itu panas ekstrim, dan kenapa lagi tanamannya tanaman selada, karena selada itu tanaman yang tumbuh di dataran tinggi atau dingin. Makanya saya tuh di Situbondo berhidroponik itu adalah untuk modifikasi biar selada itu bisa tumbuh di dataran rendah atau panas. Kita itu menggunakan hidroponik, di mana itu airnya tetap dingin sama kayak yang ada di pegunungan gitu. Makanya saya itu milih berhidroponik dan tanaman selada. Pas lagi itu kalau di cuaca panas kayak ini di Situbondo itu, selada itu biasanya kalau di dinginnya itu kan selada enak ya, tapi kalau di Situbondo pas cuaca panas itu selada itu biasanya layu. Makanya sekarang saya itu tetap konsisten ke hidroponik, karena itu selada di dataran tinggi itu jarang yang layu. Itu untuk memodifikasi selada itu. Kalau ditanam di tanah itu layu, tapi kalau di hidroponik itu selada itu aman. Untuk pengembangan kedepannya itu, ya kita itu kedepannya itu pengen di Situbondo itu ada kayak semacam kayak pasar-pasar yang pasar-pasar yang bisa itu, intinya ya kita itu yang berhidroponik itu membuat pasar sendiri, tidak masuk ke pasar-pasar induk gitu. Pengennya itu ya hidroponik itu di sini kelompok kita itu mempunyai pasar sendiri, membuat pasar sendiri intinya kedepannya gitu. Selain berhidroponik, sekarang saya itu ada di panitia pemilihan umum, tapi cuma ketika ada pemilihan umum saja. Kalau menurut saya ya, kesulitannya itu antara dari angka 1 sampai 10 ya, itu sekitar angka 8. Kenapa angka 8? Dibilang sulit itu gampang, dibilang gampang itu sulit. Dari gampangnya dulu ya, gampangnya itu ya, kalau gampangnya itu ya kita nyemai, tumbuh, terus dikasih pupuk nutrisi, besar gede dijual, nah itu gampangnya. Tapi sulitnya itu ketika nyemai nggak tumbuh itu sudah kesulitan yang luar biasa itu. Nyemai tidak tumbuh, pas nyemai kutilang. Nah setelah kalau tumbuhnya enak di semayan, pas di sistem hidroponiknya itu, pas dipindah tanam itu kadang mati, layu. Nah itu kesulitannya yang luar biasa itu. Ya kalau kesulitannya di hidroponik itu ya, itu kesulitannya cuma di waktu semai sama waktu pindah tanam. Kesulitannya itu kalau semainya sudah bagus, pas pindah tanamnya itu bagus juga, itu otomatis tumbuhnya nanti bagus, asalkan itu cahaya sama nutrisinya itu sama air itu bagus. Kan kadang ya orang semai itu bagus, cahayanya kurang itu. Tapi kalau berhasilnya itu biasanya itu kalau sudah tanamannya besar semua, hijau-hijau royo-royo itu, itu sudah alhamdulillah itu. Alhamdulillah kemarin pas COVID itu sayuran itu di pertanian intinya itu tidak terdampak oleh COVID itu. Alhamdulillah. Kemarin pas COVID itu ya pas COVID itu gencar-gencarnya orang yang berhidroponik kemarin itu. Tapi setelah COVID lambat laun hampir habis, yang berhidroponik itu hampir habis juga. Cuma saya dan teman-teman yang bertahan sampai sekarang. Ya harapan ke depan saya itu pengen pengembangan hidroponik itu agar tambah lebih banyak lagi,
agar tambah apa ya, agar komunitas kami itu apa ya, terkenal di luar kota, bukan hanya terkenal di dalam kota saja. Ya, harapan saya untuk teman-teman semua yang masih muda, milenial, apa ya, kalau sudah lulus kuliah atau lulus SMA itu apa ya, jangan berharap itu sekarang itu kerja kantoran. Menurut saya pribadi ya, karena itu ya apa ya, mending berbisnis lah. Karena berbisnis itu ya tanpa harus modal besar, tanpa harus modal. Yang penting itu kita punya niat, ada ilmu, pas. Yang satu lagi itu yang penting jujur. Itulah salah satu. Apalagi ditambah lagi doa.